Halo Sobat Pinter, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kenalin gua Syahrul Ramadan, biasa dipanggil Abi. Gua di sini bakal ngobrol-ngobrol nih Sobat Pinter bersama sahabat gua yang mana dia ini adalah seorang penulis dan hadirnya podcast Pinter kali ini berangkat dari gua membaca tulisannya dan ya menurut gua sayang banget sih kalau misalkan nggak dibuatin ke dalam sebuah podcast nih. Nah, dia juga adalah teman brainstorming gua saat gua ngejabat nih di BEM gitu Sobat Pintar. Nah, teman-teman Sobat Pinter nggak sabar kan? Eh, Siapa sih yang akan ngobrol bersama gua? Nah, di sini langsung aja nih kita sapa ya, teman-teman, kita sapa bareng-bareng. Halo, assalamualaikum Bang Hanif. Waalaikumsalam. Halo Sobat Pintar. Halo juga Abi. Halo Bang, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Abi gimana Bi? Sehat? Alhamdulillah gua sehat selalu Bang. Meskipun ya sekarang ya suka beradab. Oke, oke. Oke Bang, kayaknya teman-teman Sobat Pinter ini kayak pengen kenal lebih dekat nih sama Bang Hanif. Jadi nggak mau hanya kenal sama namanya. Abang boleh dong kenalan ulang lah terkait tentang siapa sih abang itu gitu. Oke, jadi halo teman-teman semua. Halo teman-teman Sobat Pintar. Perkenalkan nama gue Muhammad Hanif, biasa dipanggil Hanif. Dan sekarang sudah menjadi mantan Menteri Akademik dan Prestasi BMK IPB. Nah, kalau kesibukan sekarang, iya udah jadi mantan Bi. Udah demisioner sekarang. Udah mantan ya kemarin ya. Udah mantan kemarin. Nah, kalau sekarang sendiri kesibukan gue, alhamdulillah lagi nyelesain skripsi, tinggal sedikit lagi minta doanya aja dan ya sambil mengerjakan beberapa kegiatan juga sih di kampus serta di luar kampus. Alhamdulillah udah ada beberapa kegiatan gitu teman-teman sobat pintar. Oke bang. Oke udah demis ya bang. Baru kemarin banget ya kalau nggak salah itu demis. Sudah Ya. demis, alhamdulillah. Tanggal 29 November kemarin. Oh oke oke. Ini Unpad nggak tahu deh katanya pertengahan Desember. Cuman gue nggak tahu ya pastinya kapan gitu. Doain aja bang semoga Oh, lancar ya kita. amin. Oke. Bang Hanif kayaknya nih teman-teman podcast pinter juga udah nggak sabar nih obrolan kita nih tentang apa dan ya mereka juga pengen dapat masukan kayaknya nih dari Bang Hanif nih. Nah, teman-teman podcast pintar, kita bakal ngobrol terkait tentang bijak dalam keterbukaan informasi. Nah, hal ini pernah dibahas di tulisannya Bang Hanif nih, dan gue baca dan itu sangat menarik. Dan mungkin langsung aja kali ya kita langsung ngobrol ke arah yang lebih substansi lagi. Gitu Sobat Pintar. Mungkin kita ngobrol dari dasar dulu aja kali ya Bang ya. Boleh, ayo silakan. Oke, kita ngobrol ya. Oke, aku pengen nanya terkait ini dulu deh. Bang, keterbukaan informasi menurut versi Bang Han itu apa ya Bang ya? Oke, nah sebenarnya disclaimer dikit nih, Bi. Jadi yang gue kritisin di blog gue pada saat itu tuh yang gue rasa adalah penggunaan informasi di media digital saat ini nih. Nah, kalau kita nanya keterbukaan informasi sendiri, gue mungkin lebih meng-highlight tentang keterbukaan informasi publik nih. Karena kan informasi ada yang bersifat publik, ada yang bersifat private ya. Nah, kalau keterbukaan informasi publik ini udah menjadi salah satu acuan atau apa yang bisa menjadi penilaian publik tentang suatu organisasi publik ini. Misalkan ya dari BMK Unpad nih, BMK Unpad ketika keterbukaan informasi publiknya semakin baik, maka bisa dibilang kredibilitas BMK Unpad itu semakin baik. Seperti itu kurang lebih tentang keterbukaan informasi publik gitu teman-teman sobat pintar. Oke, ya. Paham kan teman-teman sobat pintar? Oke. Nah, ini faktanya nih Bang. Gue pengen langsung aja nih ke fakta. Fakta yang terjadi terkait tentang keterbukaan informasi di era digital ini menurut Abang seperti apa ya Bang? Kalau kita ngomong keterbukaan informasi di dunia digital saat ini ya, yang jelas semakin mudah mengakses informasi, maka keterbukaan informasi itu semakin dituntut nih teman-teman semua. Dan karena semua orang yang mencari informasi sekarang dengan mudah diakses di internet seperti itu, maka tuntutan akan kebutuhan informasi itu semakin tinggi, teman-teman sahabat pintar. Nah, dan juga orang-orang juga semakin mudah untuk memberikan informasi, baik yang
kita mencarinya juga lebih mudah, dan mereka yang ingin memberikan informasi juga semakin mudah dalam memberikan informasinya seperti itu. Dan tuntutannya otomatis ketepatan waktu dong, ketepatan waktu memberikan informasi, terus valid tidaknya informasi tersebut, dan juga bagaimana ya, informasi itu bisa dibilang benar atau tidak, itu tuntutan di zaman sekarang begitu. Apalagi di masa pandemi gini ya, masa pandemi kan semua informasi mau nggak mau lewat media nih, karena kita terbatas banget ya akses keluar. Nah, mau nggak mau media digital tuh benar-benar ya jadi sarana yang super vital buat saat ini. Ya, gue sangat sepakat banget nih Bang. Menarik banget nih. Jadi digital ini sangat vital di zaman ini. Nah, terus tadi Bang Hanif bilang ya bahwa ya kalau kalau misalkan suatu lembaga misalkan ya kredibilitasnya itu ditentukan oleh ya terkait tentang postingan-postingan dia apakah benar atau tidak gitu kan. Nah, terus kalau misalkan nih Bang, kalau misalkan ada orang nih yang nge-share terkait ya informasi yang dikeluarkan oleh lembaga, terus tapi dia salah penyampaiannya gitu loh Bang. Dan menurut Abang gimana nih Bang kalau misalkan menanggapi hal itu? Salah penyampaian berarti ketika salah menyampaikan dalam meneruskan ya, seperti itu yang Iya, gue iya tangkap, benar benar. nggak? Iya, iya, Oke. iya Nah, benar-benar. sebetulnya gini, ini tradisi jelek yang dimiliki orang-orang sekarang. Jadi orang-orang sekarang itu bacanya nggak 100%, cuma bacanya nggak 100%, bahkan cuma baca 50% nih. Baca 50%, pahamnya 25%, tapi ngomongnya 200%. Nah, ini realita yang gimana ya? Iya Tetapi tapi ngeselin juga, bener nggak? Jadi iya, makanya iya. makanya kesalahan itu banyak terjadi karena ya dibaca juga nggak seberapa, dipahami juga nggak seberapa. Tapi penyampaiannya, ya Allah, bener-bener, waduh, logat Jawa gue keluar Jengkel nggak gak apa-apa Bang, lah ya. jengkel gak Bang, jengkel gak? Jengkel, jengkel, jengkel gue kalau kayak gitu ya. Apa ya, informasinya salah disampaikan? Mungkin itu yang jadi salah satu penyebab terbesar kenapa di mana orang tuh dapat informasinya salah, apalagi dapat informasinya broadcasting gitu kan. Kenapa Iya. broadcasting salah? Karena itu salah satu penyebabnya. Pahamnya nggak seberapa, bacanya nggak seberapa, tapi menyampaikannya seperti apa gitu. Penyebab-penyebab yang membuat kita banyak menerima ya. Jadinya kan kalau menerima kan belum tentu dicerna dan dipahami. Menerima dulu. Kita banyak menerima informasi yang kurang benar seperti itu. Oke Bang, nah ini masukan yang keren parah luar biasa nih buat teman-teman pendengar, teman-teman sobat setia, sobat pintar. Jadi gitu ya teman-teman, jangan sampai tadi yang seperti dibilang Bang Hanif, jangan sampai kita membacanya secuil, menyebarkan informasinya seabrek gitu. Dan itu Jangan bisa sampai, serius, jangan ya, sampai itu. ya janganlah pokoknya. Oke, terus Bang, gue pengen tahu dong, kan kita tuh terkadang nggak bisa ya Bang membedakan, nggak tahu membedakan ciri-ciri informasi yang tidak benar itu seperti apa. Soalnya studi kasus gue ya Bang ya, gue pernah membaca juga nih. Jadi ada dua postingan yang itu kok bertabrakan gitu Bang, kok aneh gitu. Oke. Nah, postingannya berbeda. Nah, yang perlu kita pahami dulu adalah sebetulnya informasi berbeda itu ya banyak informasi berbeda. Tapi yang jadi permasalahan adalah gimana kita mencernanya seperti itu. Ketika kita menerima dua informasi yang berbeda, berarti harus ada yang kita lakukan terlebih dahulu. Yang jelas kita berhenti dulu nih, terima pesan, berhenti, mikir dulu gitu. Jadi kita cross check dulu nih pesan ini, bisa kita tentukan baik apa tidak, tentu kita harus lakukan cross check dong. Yang pertama, sumbernya dari siapa nih? Apakah sumbernya bisa dibilang terpercaya atau justru malah sumber-sumber yang abal-abal seperti itu. Lalu yang kedua, siapa nih yang menyebarkan seperti itu? Jika memang yang menyebarkan adalah orang yang emang istilahnya tidak membawa apa-apa ya, dalam artian mereka memang benar-benar seorang penyebar informasi, penyebar seorang informan gitu, kita bisa percaya hal tersebut seperti itu. Lalu yang ketiga, substansi yang dibawakan itu apakah hoax atau tidak. Kadang kan ada yang informasi berbumbu hoax gitu, berbumbu hoax, dan itu yang sangat berbahaya untuk kita serap seperti itu. Dan juga ini mungkin agak apa ya,
yang nyambungnya tadi yang gue bilang kayak baca 50%, paham cuma dari 5%, tapi nggak boleh 200%. Nah, lalu yang Oke. selanjutnya buat kita bisa menentukan itu informasi apa baik atau tidak, mau nggak mau dari kitanya harus membaca penuh dong semua pesan tersebut. Gitu kurang lebih. Jadinya kita ketika kita bisa membaca penuh, kita bisa memahami dulu nih, ini benar atau tidak, apakah mengandung hoax atau tidak, siapa yang menyebarkan, dari lembaga mana yang menyebarkan, sehingga bisa kita apa ya? Bisa kita tentukan informasi ini baik atau tidak seperti itu. Gitu, Bi. Oke, baik Bang. Terima kasih atas jawabannya. Bang, kalau misalkan ini nih Bang, gua kan suka nonton YouTube nih. Misalkan gua nonton YouTube, terus judulnya apa, bahasnya apa gitu Bang. Ini gimana Bang? Sebut saja, boleh sebut merek YouTube Publisher gitu. Itu kalau kalau apa namanya? Kalau kayak itu gimana Bang? Oke, sebenarnya ya YouTube dari Kobuser juga nggak salah kok. Jadi itu namanya clickbait teman-teman semua, teman-teman sahabat pintar. Jadi yang kalau misalkan teman, ya tadi kan gue ngasih contoh YouTube podcastnya dari Kobuser ya. Di situ kan misalkan ada podcast, misalkan judulnya apa, terus nanti isinya tentang apa. Sebenarnya itu apa ya? Clickbait itu sebuah clickbait di mana clickbait itu adalah sebuah pancingan agar teman-teman tuh mau mengakses konten dia seperti itu. Kan kalau misalkan apa clickbait dan judulnya nyeleneh ya kayak misalkan Deddy Corbuzier tag bersama Pak Anies Baswedan apa judulnya menarik nih, judulnya apa namanya, judulnya mancing perhatian, itu kan orang-orang pasti secara nggak langsung naluriah bakal ngeklik itu kan. Nah itulah yang namanya clickbait seperti itu, Bi, dan itu nggak salah. Baru tahu gue. Suka Ya, aneh gitu Bang. iya pasti suka aneh kan, cuma itu nggak salah kok. Dan gue pun sempat beberapa kali menggunakan clickbait sih di tulisan di blogspot gue. Mungkin teman-teman bisa kunjungin ya, promosi dikit deh, katamashanif.blogspot.com. Itu Boleh. Nanti di akhir biar lebih jelas ya, biar lebih bisa disimak mungkin boleh. sosmednya dan segala macamnya itu di akhir mungkin Bang. Oke Bang. Boleh banget. Iya, itu Bang, salah ini kok. gue apa? Ini Ya, gue klik itu salah. Oke, siap. Bang, ini gue pengen satu studi kasus lagi nih Bang, yang mungkin membuat gue resah mungkin Bang. Nah, Gimana tuh gimana? Bang, kalau misalkan gini, ini studi kasusnya kalau misalkan ada suatu lembaga pemerintahan kirim apa ya namanya, ya keluarkan berita, misalkan berita COVID lah ya Bang. Cuman misalkan ada masyarakat yang kurang percaya terkait tentang berita itu. Jadi kayak mereka nggak merasakan bahwa di daerahnya itu misalkan apa ya namanya, nggak terkena COVID, tapi di beritanya misalkan wah ini zona hitam misalkan Bang gitu. Sedangkan si masyarakat itu nggak merasakan dan dia nggak percaya sama berita itu. Nah, kalau misalkan terjadi hal-hal yang seperti ini Bang, siapa sih yang salah? Apakah pemerintahnya yang kurang bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat, atau masyarakatnya nih Bang yang salah gitu? Oke, gini teman-teman semua. Berarti mau nggak mau kita harus coba lihat dari dua sisi pandang. Nah, yang pertama mungkin kita lihat dari sudut pandang masyarakat dulu nih. Kenapa masyarakat bisa nggak percaya? Karena bisa jadi dia tidak merasakan langsung dampak dari COVID-19 ini. Nah, ini gue ambil contoh nih. Bisa jadi seseorang ini dia nggak percaya sama COVID gitu. Dikatanya, lu percaya COVID nggak? Enggak, gue nggak percaya. Orang gue sehat-sehat aja kok. Gue kemana-mana nggak pernah kena. Nah, pada saat ini dia nggak percaya nih. Tapi nanti setelah dia terkena COVID nih, apa apesnya, dia akhirnya baru percaya kayak, anjir ternyata COVID benar-benar ada ya. COVID itu benar-benar ada nih. Gue kena COVID nih, sekarang gue contoh nyatanya. Seperti itu. Nah, itu dari sudut pandang masyarakat. Kenapa masyarakat bisa jadi nggak percaya akan berita COVID. Nah, kalau dari sudut pemerintah itu menggunakan cara sampling data seperti itu. Jadi, ada cara sampling data, ada juga cara ambil darah keseluruhan. Nah, ketika pemerintah melakukan statement itu zona hitam, bisa jadi mungkin yang dia sampling itu daerah, ternyata dia sampling secara besar nih, misalkan satu kabupaten. Nah, ternyata kabupaten ini dinyatakan hitam, tapi kan pasti ada beberapa daerah, desa-desa yang memang belum terkena COVID, itu bisa jadi ada seperti itu. Nah, mungkin bisa jadi si orang ini berada di desa tersebut, seperti itu. Atau mungkin kemungkinan lainnya adalah ada, ya ini mungkin kesalahan yang kecil banget kemungkinannya, karena pemerintah sudah pasti apa ya, punya pengelolaan data yang baik. Ada jadi mungkin salah penyebaran atau salah dalam penghitungan, yang gue rasa ini kemungkinannya hampir nggak mungkin sih sebetulnya menurut gue ya, karena pemerintah udah punya basis data yang baik seperti itu.
Nah, itu yang harus kita lihat sudut pandang yang berbeda. Kenapa kalau dibilang benar atau tidaknya ya kita harus lihat dari sudut pemerintah seperti apa dan sudut masyarakat seperti apa. Sehingga nanti kita bisa menentukan ini berita benar atau tidak seperti itu. Itu mungkin sahabat-sahabat pintar. Luar biasa sekali Bang jawabannya dan bener banget ya. Jadi kayak kita tuh jangan melihat apa ya kalau misalkan melihat informasi itu jangan melihat dari satu sudut pandang aja ya Bang ya Bang. Jadi harus Benar banget. cek semuanya. Oke. Oke Bang, mungkin sekarang gue pengen langsung aja ya studi kasus udah dan eh ini Bang, mungkin teman-teman podcast Sobat Pinter ini pengen dikasih apa ya tips and trick mungkin ya, bukan tips and trick sih. Jadi kayak etika kita dalam bersosial media, dalam menerima dan menyebarkan informasi harusnya itu seperti apa ya Bang? Yang baik itu. Oke, etika bersosial media ya. Gini, teman-teman sobat pintar. Sebetulnya sosial media itu kayak hubungan kita ngobrol sama orang cuma dibuat melalui media. Seperti itu. Ya berarti mau nggak mau ketika kita bersosial media ya kita harus memperhatikan dong bagaimana kita ngobrol sama orang, tata kramanya, penggunaan kata-katanya, sopan santunnya. Terus itu harus tentu saja itu harus diperhatikan seperti itu. Dan ketika bersosial media dan menyebarkan informasi ya juga menyebarkan informasi dan menerima informasi mau nggak mau kita harus tahu terlebih dahulu nih informasi ini apakah layak disebarkan atau tidak. Ini buat menyebarkan informasi ya, buat yang menyebarkan informasi ini yang pertama informasi itu layak disebarkan atau tidak, terus yang kedua apakah kalian mendapatkan informasi ini dari sumber yang valid atau tidak, seperti yang udah sempat gue bilang sebelumnya. Itu yang harus kalian pastikan seperti itu. Dan ketika kalian menyebarkan informasi tersebut apakah ada kemungkinan menyebabkan apa ya menyebabkan konflik atau tidak, itu harus kalian lihat terlebih dahulu seperti itu. Dan lalu buat penerima informasi, tentu saja ketika menerima informasi yang pertama diem dulu terus mikir. Sebenarnya semua harus diem dulu terus mikir dulu sih sebetulnya. Pikir dulu nih informasi ini yang kalian terima itu benar nggak sih, cross check sumbernya, cross check penyebar medianya, terus juga itu yang harus kalian lakukan seperti itu. Jangan sampai terima informasi mentah-mentah terus kalian ya pahami secara apa ya langsung diterima seperti itu. Mau nggak mau ya harus mikir dulu untuk menerima informasi. Dan dalam bersosial media tadi udah gue bilang seperti ngobrol sama orang cuma dibuat media seperti itu. Dan juga otomatis kita harus bisa saling hormati, saling menghargai, dan juga nggak boleh menyakiti satu sama lain dengan media. Kadang kan kayak oh ini mungkin yang suka-suka apa ya suka-suka nyindir-nyindir kasar di media sosial. Itu gak galau. Iya, sebenarnya bukan galau sih. Kalau kalau galau di media sosial ya mungkin gue bisa merasa itu ya hal yang wajar gitu. Karena sosial media tempat orang apa ya berekspresi ketika mungkin di dunia nyata mereka kurang dapat perhatian gitu. Ya mereka beralihnya ke sosial media seperti itu. Dan harus digunakan ketika di sosial media ya. Terutama yang apa ya? Kadang tuh gini, sosial media itu membuat orang merasa gue memiliki power yang besar, tapi tanpa tanggung jawab seperti itu. Mereka bisa seenaknya aja ngelontar-ngelontar kata, seenak-enak aja mengontar apa ya, memberikan ungkapan negatif gitu. Dengan mereka bersembunyi di balik nama anonim. Sebenarnya kan itu ngeselin ya. Tapi ya itu emang ada dan sebenarnya ya ini yang toxic gitu. Dan kita nggak boleh jadi seperti itu, begitu. Itu teman-teman semua. Mantap Itu. Bang Hanif. Nah, jadi biar ini nih dalam keterbukaan informasi ini, apalagi di era digital, siapapun bisa menyebarkan informasi dan membuat informasi juga bisa ya Bang ya. Nah, ini Betul banget. jangan sampai teman-teman galau misalkan ditikung sama temennya gitu. Terus tiba-tiba berantem di medsos saling sindir. Terus misalkan ada suatu lembaga yang buat acara dan ya terus di komennya itu di medsosnya dan itu jadi perang medsos gitu. Aduh, ini sih mungkin ini kurang bagus ya Bang ya ditampilkan di publik karena itu merepresentasikan siapa pendiri dari eh, apa ya ya lembaga itu dan siapa yang membuat hal itu gitu teman-teman. Oke Bang, etikanya udah dapat nih. Mungkin ajakan deh sekarang ajakan. Ini mungkin pertanyaan terakhir. Nah, ini ajakan dari Bang Hanif nih Bang kepada sobat pintar biar mereka itu setiap individunya itu mampu bijak Bang dalam mengelola informasi di era digital ini. Oke, yang penting yang jelas harus benar-benar selektif dan harus benar-benar kita
mau nggak mau menggunakan otak kita berulang kali buat mikir informasi ini benar atau tidak. Jangan jangan cuma terima informasi terus kita terima mentah-mentah seperti itu. Klarifikasi sumbernya, klarifikasi penyebarnya, dan cross check isinya. Ini harus dilakukan terlebih dahulu sehingga kita bisa bijak gitu dalam menggunakan media sosial dan juga menerima serta menyebarkan informasi seperti itu. Dan juga perhatikan juga etika ketika kita bermedia, ketika kita sebenarnya etika ngobrol yang kita buat melalui media sosial seperti itu. Berarti harus jaga perasaan, harus saling menghormati, harus saling menghargai, dan apa ya, tidak menyebarkan kebencian dan tidak menyebarkan berita bohong. Itu mungkin beberapa poin yang bisa kita ambil sama-sama sobat kita, dan agar kita bisa lebih bijak dalam menggunakan media sosial seperti itu. Oke, mantap sekali Bang Hanif. Nah, begitu ya teman-teman Sobat Pinter. Jadi siapapun yang mendengarkan podcast ini, harapannya ya Bang ya, gue membuat podcast ini, kita berdua membuat podcast ini, ya semoga yang mendengarkan itu apa ya, bisa bijak dalam mengolah informasinya, mengolah media sosialnya, karena ya jangan sampai kita ini ya saling serang atau misalkan saling menyalahkan di media sosial. Terus mohon maaf tadi sendawa. Nah, oke, Sobat Pintar. Nah, mungkin begitu ya. Makasih banyak Bang Hanif atas Iya, jawabannya. Jadi, terima kasih juga atas waktunya udah diajak sharing-sharing bareng nih. oke, siap Bang. Mantap. Ya, begitulah teman-teman Sobat Pintar. Kita harus bisa bijak dalam mengelola media sosial kita, karena media sosial ini sangat-sangat apa ya, berbahaya. Jadi gini, kalau misalkan informasinya jelek, itu informasi yang buruk itu udah mengelilingi dunia dalam waktu 1 jam, teman-teman. Tapi kalau misalkan informasinya baik, itu lama gitu, dalam 1 jam itu paling ya ke antar RT mungkin. Atau Aduh, misalkan, ini ya kejelekan gitu. orang. Kejelekan orang-orang Iya, jadi sekarang, kayak berita banget nyebar berita baik, nyebar ya lama banget nyebar berita baik karena mungkin orang lebih suka sensasi gitu mungkin, sehingga ya yang gampang menyebar adalah berita-berita yang mungkin kita bisa bilang kurang baik seperti itu. Nah, ini kita juga harus hati-hati. oke, mantap Bang Hanif. Oke, mungkin sekian dulu aja ya Bang ya, obrolan kita pada kali ini. Mungkin di lain waktu, ini podcast pertama kita berdua ya. Semoga aja kita bikin podcast part 2 ya, ya Bang ya. Boleh, boleh, ayo berangkat. Ya Bang, mantap. Ini mungkin kalau misalkan nih Bang, teman-teman Sobat Pinter pengen nanya-nanya ke Bang Hanif dan ya pengen baca tulisan Bang Hanif, ini bisa lewat akun mana dan ya tadi apa Bang nama blognya? Oke, kalau akun media sosial mungkin di Instagram ada Muhammad Hanif 9979, lalu kalau blogspot ada katamashanif.blogspot.com. Ya, kenapa pakai Mas Hanif? Ya, karena gue berasal dari Jawa dan orang-orang sering manggil gue dengan kata Mas. Jadi, ya udahlah sekalian aja pakai buat branding nama. Jadi, gue buat katamashanif.blogspot.com. Gitu. Ya, mungkin kalau misalkan kalian mau baca nih tulisan-tulisan Mas Hanif yang super keren, dan gue juga sampai terpesona untuk dibuatkan podcast, terus langsung aja ya teman-teman, langsung kunjungi aja website atau blognya Bang Hanif. Mungkin segitu aja obrolan kita pada acara kali ini. Terima kasih banyak untuk para pendengar setia kita, teman-teman Sobat Pinter dimanapun kalian berada. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata. Dan ya kalau misalkan ada pihak yang tersinggung, mohon maaf yang sebesar-besarnya dari kami berdua. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Abel. Terima kasih, Sobat Pintar. Sampai jumpa.